Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah mahakarya rekayasa kuno yang benar-benar legendaris. Pasti kalian udah sering banget kan dengar kisah sejarah ini? Tapi tunggu dulu, kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Kita nggak cuma bahas sejarahnya, tapi kita akan pakai lensa teknologi, kolaborasi tim, dan manajemen proyek. Ya, kita sedang membicarakan tembok Zulkarnain. Jadi, siap-siap ya, karena ulasan hari ini dirancang khusus buat membedah fakta-fakta keren di dalam teks utamanya dan menyingkirkan asumsi-asumsi yang selama ini sering banget bikin kita salah fokus. Nah, biasanya nih ya, kalau kita dengar tentang tembok raksasa yang dibangun khusus untuk menahan laju Yajuj dan Majuj, ada satu pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita. Pertanyaan yang bikin semua orang penasaran. Sebenarnya, berapa lama sih tembok ini dibangun? Maksudnya, apakah ini proyek raksasa lintas generasi? Atau jangan-jangan butuh waktu puluhan tahun kayak pembangunan piramida? Wajar banget sih kita bertanya begitu. Sebagai manusia modern, kita kan selalu terobsesi banget sama yang namanya deadline dan jadwal penyelesaian sebuah mega proyek kan? Tapi pertanyaan itu justru membawa kita pada bagian pertama dari pembahasan kita, misteri waktu pembangunan, dan mengapa ini sebenarnya merupakan fokus yang sering salah arah. Coba deh kita lihat langsung ke sumber utamanya, yaitu surah Al-Kahfi ayat 95-98. Kalian bakal sadar kalau ketiadaan timeline atau garis waktu di sana itu sama sekali bukan kelalaian sejarah. Itu bukan potongan puzzle yang nggak sengaja hilang. Teks tersebut dengan sangat tegas nggak ngasih keterangan pasti. Nggak ada tuh hitungan hari, bulan, apalagi tahun. Dan ini sebenarnya adalah sebuah sinyal yang kuat banget buat kita. Ini cara teks tersebut ngasih tahu kita, kalau kalian cuma fokus pada berapa lama waktunya, kalian lagi merhatiin detail yang salah. Pesan utamanya itu sama sekali bukan pada durasinya, tapi pada tindakan dan proses luar biasa di baliknya. Terus, kalau bukan soal waktu, apa dong yang difokusin? Oke, mari kita masuk ke bagian kedua. 4 tahap rekayasa tembok. Sebuah cetak biru metalurgi kuno. Alih-alih ngasih kita kalender proyek, teksnya malah menyajikan sebuah manual instruksi teknis yang luar biasa spesifik. Serius deh, ini bukan sekedar cerita keajaiban, ini murni rekayasa industri tingkat tinggi pada masanya. Pertama, Zulkarnain meminta dan menyiapkan potongan-potongan besi. Bayangin aja, ini butuh proses penambangan dan logistik yang masif banget kan? Kedua, potongan besi itu ditumpuk dengan sangat presisi dan rapat buat nutupin celah raksasa di antara dua gunung. Ketiga, dan disinilah letak kejeniusannya, tumpukan besi itu dibakar dengan panas yang gila-gilaan sampai menyala merah. Terakhir, langkah keempat, dituangkan tembaga cair di atas besi yang lagi membara itu sebagai pengikatnya. Interaksi antara besi panas dan tembaga cair ini, wow, menciptakan sebuah struktur paduan yang benar-benar kokoh, nggak bisa ditembus dan nggak bisa dipanjat. Coba bayangkan, skala rekayasa dan kecanggihan metalurgi yang ada di instruksi singkat ini benar-benar epik. Sayangnya, kehebatan rekayasa ini justru sering tertutupi oleh hal lain. Ini membawa kita ke bagian ketiga, abaikan mitos dan dongeng. Mari kembali ke teks utama. Gini ya, sifat dasar manusia itu kan emang nggak suka sama ketidakpastian. Makanya kita sering banget gatel pengen ngisi ruang-ruang kosong dalam sejarah. Padahal pendekatan Al-Quran itu udah sangat terarah. Fokusnya murni pada proses rekayasa, metodologi, dan pastinya nilai-nilai moral di balik proyek tersebut. Tapi di sisi lain, gara-gara teks aslinya nggak nyebutin waktu, muncullah berbagai kisah Israeliat dan cerita rakyat yang sibuk banget nebak-nebak durasi pembangunannya. Dan faktanya, kisah-kisah tebakan ini diakui sebagai sumber yang nggak kuat atau nggak punya dasar valid dalam ajaran Islam. Jadi fix ya, kita harus nyingkirin tebakan-tebakan nggak berdasar ini supaya kita bisa benar-benar paham substansi aslinya. Nah, dari semua hal tadi bermuara pada kesimpulan akhir kita. 3 pelajaran utama Zulkarnain dan mengapa kisah ini penting. Jadi, kalau perdebatan soal durasi itu kita kesampingkan, inilah poin krusial yang harus banget kita tangkap. Pertama, kecerdasan dan teknologi. Zulkarnain itu nggak nyelesain masalah pakai otak atau kekuatan fisik aja loh. Dia pakai ilmu pengetahuan dan pemahaman material yang sangat mendalam. Kedua, kerjasama masyarakat. Tembok raksasa ini nggak dibangun pakai sihir atau dikerjain sendirian semalaman. Zulkarnain memberdayakan penduduk lokal, dia menggerakkan massa buat bekerja bareng-bareng demi keamanan mereka sendiri. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, kepemimpinan adil dari Zulkarnain. Dia hadir bukan sebagai tiran yang suka ngeksploitasi rakyatnya, tapi sebagai fasilitator, seorang pemimpin yang mengorkestrasi mega proyek ini murni untuk kebaikan bersama. 3 pilar inilah inovasi teknologi, sinergi kerjasama, dan integritas kepemimpinan yang menjadi warisan sejati dan paling berharga dari kisah ini.
Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif buat kalian. Kita baru aja ngeliat cetak biru yang luar biasa dari masa lalu, yang secara cerdas ngesampingin hal-hal remeh dan fokus total pada tindakan nyata. Tembok Zulkarnain itu bisa berdiri tegak karena adanya perpaduan apik antara ilmu pengetahuan, aksi kolektif, dan kepemimpinan yang berintegritas tinggi. Nah, pertanyaan besarnya buat kita bawa pulang adalah, tembok perlindungan apa nih, baik secara harfiah maupun kiasan, yang bisa kita bangun hari ini di dunia modern kita? Bayangkan tantangan terbesar umat manusia yang bisa kita selesaikan kalau saja kita benar-benar menerapkan kerjasama masyarakat dan kepemimpinan yang adil layaknya cetak biru kuno ini. Menarik banget buat dipikirkan kan? Terima kasih banyak sudah bergabung dalam ulasan mendalam kita kali ini, dan pastinya teruslah belajar.